Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini Bapak akan mengajarkan materi tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 3 dan 4, kelas 4 sekolah dasar. Nah, kita lihat di sini ada gambar seorang patih ya. Ini bernama Patih Gajah Mada ya. Coba kita lihat di sini. Ini adalah Patih Gajah Mada, merupakan tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Apakah cita-cita Patih Gajah Mada terlalu tinggi saat itu? Dan tahukah kamu usaha apa saja yang dilakukannya untuk mencapai cita-cita tersebut? Tahukah kamu bagaimana cara Patih Gajah Mada mewujudkan cita-citanya? Apakah cita-cita Patih Gajah Mada terlalu tinggi saat itu? Cita-citanya adalah mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan menjadi satu, yaitu Nusantara. Tahukah kamu usaha apa saja yang dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut? Dengan melakukan sumpah palapa. Tahukah kamu bagaimana cara Patih Gajah Mada mewujudkan cita-citanya? Patih Gajah Mada mewujudkan cita-citanya dengan melaksanakan sumpah palapa. Di sini ada teks ya. Cita-cita besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Berantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energi. Memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tomasik, Singapura. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini.
Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Melayu, Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin, Australia. Berdasarkan bacaan di depan, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Asal-usul, lahir awal abad ke-14, lembah Sungai Berantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari rakyat biasa. Perjalanan karir, sebagai anggota prajurit Bayangkara, kemudian ia diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara. Berkat kerja keras dan kepemimpinan yang hebat, kemudian diangkat menjadi Patih Gajah Mada. Cita-cita kala itu ia ingin menyatukan daerah-daerah menjadi wilayah Nusantara. Sikap dan nilai, berani, tegas, bertanggung jawab, dan kerja keras. Kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya alam berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Perhatikan daerah di sekitar tempat tinggalmu. Amatilah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Catatlah sumber daya alam tersebut di dalam tabel. Lalu lengkapilah dengan keterangan manfaat sumber daya alam tersebut bagi lingkungan sekitarmu. Sumber daya alam air terdapat di sungai, manfaatnya untuk mengairi sawah. Selanjutnya, sumber daya alam matahari terdapat di langit, manfaat untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, sumber daya alam tanah terdapat di persawahan, manfaat untuk menyediakan unsur hara bagi tumbuhan. Sumber daya alam mana saja yang tersedia di daerahmu? Sumber daya alam air dan matahari. Bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkannya? Masyarakat memanfaatkannya untuk memasak, menjemur pakaian, membantu proses fotosintesis tumbuhan. Bagaimana usaha masyarakat sekitar menjaga dan memeliharanya? Masyarakat menjaganya dengan menggunakan secara bijak. Selanjutnya kita lihat di sini ada Candi Borobudur ya. Candi Borobudur, kemudian ada Jembatan Suramadu, Waduk Jatiluhur, dan kemudian ada Masjid Istiqlal. Ya, kesemuanya adalah bangunan yang dibangun oleh seorang arsitek. Arsitek. Kehebatan lain seorang arsitek yaitu dapat membuat bangunan yang berguna bagi masyarakat.
Jenjang pendidikan apa saja yang harus ditempuh untuk menjadi seorang arsitek? Untuk menjadi seorang arsitek, maka harus menempuh pendidikan sarjana S1 jurusan arsitektur di lembaga perguruan tinggi. Keterampilan apa yang harus dimiliki seorang arsitek? Seorang arsitek harus memahami bidang geometri, matematika, dan fisika, dan ilmu terkait lainnya. Di sini ada puisi dengan berjudul Kawan Sejatiku, karya Lani untuk Beni, Made, dan Siti. Wahai sejatiku, kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemaniku mengerjakan sekolahku, selalu saat aku pilu. Wahai kawan sejati, walau kita suku dan agama, kau selalu mengingatkanku untuk dan mengucapkan saat hari raya. Wahai kawanku, tak akan pernah lupa. Kita akan selalu bersama-sama untuk meraih. Puisi ini berkisah tentang kawan yang tidak setia. Lani memberikan pendapat yang baik terhadap kawannya. Kita yang dimaksud dalam puisi adalah Lani dan Siti. Kawan yang dimaksud memiliki suku yang berbeda dengan Lani. Lani akan melupakan kawannya. Mereka ingin meraih cita-cita bersama. Nah, kita lihat di sini benar atau tidak ya. Puisi ini berkisah tentang kawan yang tidak setia. Tidak ya. Berarti di sini berkisah tentang kawan yang setia. Lani memberikan pendapat yang baik terhadap kawannya. Ya, kita yang dimaksud dalam puisi adalah Lani dan Siti. Tidak. Kawan yang dimaksud memiliki suku yang berbeda dengan Lani. Ya, Lani akan melupakan kawannya. Tidak. Mereka ingin meraih cita-cita bersama. Ya. Ini adalah isi dari puisi Kawan Sejatiku. Ya, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai di sini materi hari ini. Bapak akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.